Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhjazuli, pendamping PKH yang bertugas di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 6 sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil. Diharapkan dari pembelajaran ini peserta PKH mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Dan diharapkan peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis bantuan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar. Dan yang ketiga adalah mampu mengolah bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar, poin ke-5, 6, dan 7. Berikut ini presentasinya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana tadi dari diskusi yang sudah dilakukan tadi dibagi 3 kelompok. Masih ada yang mau ditambahkan dari hasil diskusinya dari ibu-ibu sekalian? Cukup? Cukup, baik ibu-ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu harus memenuhi gizi yang seimbang, ya, seperti yang ada di dalam isi piringku ini, ya. Harus mengandung makanan pokok, ya, yang berisi karbohidrat, ada lauk pauknya berisi protein, dan kemudian sayur mayur dan buah yang berisi vitamin dan mineral, ibu sekalian, ya. Harus ada memenuhi gizi yang seimbang, ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan, ya. Ada 10 pesan menu gizi seimbang, ya. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada, ya. Jadi beraneka macam ragam makanan itu kita syukuri dengan cara apa? Kita konsumsi, ya. Jangan monoton saja, ya. Berbagai macam ragamnya, ya. Kita syukuri dengan kita mengonsumsinya, ya, dan kita nikmati, ya. Yang kedua, hendaknya banyak makan buah dan sayur, ibu-ibu sekalian. Penting. Karena apa? Membantu proses kerja tubuh dan juga untuk mencegah berbagai penyakit, ya. Fungsi ini juga sebagai pencegahan untuk mencegah stunting, ibu-ibu sekalian, ya. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, ya. Protein itu ada yang berasal dari protein hewani, ada protein nabati. Untuk ibu-ibu yang hamil dan anak-anak usia dini itu sangat bagus untuk mengonsumsi protein hewani karena ada kandungan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan pertumbuhan anak usia dini. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, ya, untuk memperkaya gizi seimbang tadi. Ya, tidak hanya beras, juga jagung, tales, ya, apalagi umbi-umbian, ya, garut, ya, sorghum, gandum, dan lain-lain, ya, agar memperkaya gizi seimbang. Yang kelima, ibu sekalian, batasi konsumsi pangan yang manis, yang asin ataupun yang berlemak, ya, dibatasi. Karena apa? Kalau kelebihan itu maka kita berisiko terkena hipertensi, terkena jantung, tuh, apalagi stroke, wah, dan diabetes. Hendaknya membatasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak, ya, jangan berlebihan. Nah, yang keenam, biasakan sarapan pagi, ya, juga untuk anak-anak kita yang sekolah nih. Karena apa? Dengan sarapan sebagai bekalan gizi untuk aktivitas kesehariannya, ya. Untuk anak sekolah gitu, ya, akan meningkatkan konsentrasi belajar dan staminanya dengan sarapan pagi, ya. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Tuh, jangan sampai dehidrasi. Kalau anak sekolah juga jangan sampai dehidrasi. Karena kalau dehidrasi cepat capek, cepat lelah, menurunkan atensi, perhatian, konsentrasi belajarnya gitu, ya, akan turun, ya. Kalau mencukupi asupan air minumnya itu insya Allah akan mengoptimalkan memori anak untuk belajar bagus, ya. Bekali anak dengan air minum ketika berangkat sekolah, ya. Yang kedelapan,
lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal ya, agar tubuh tetap sehat ya. Juga bisa dengan olahraga, jalan kaki, mau lari, mau sepeda dan yang lainnya. Kalau ibu-ibu dengan aktivitas sehari-hari juga cukup tuh. Dengan aktivitas di dapur, menyapu, mengepel gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain itu juga akan menjadikan badan kita sehat insya Allah. Dan tadi juga pertahankan berat badan ideal ya. Dengan gizi seimbang itu akan menuju berat badan ideal. Kalau kita misalnya asupannya karbohidrat saja, itu bisa jadi akan kelebihan lemak. Dan karbohidrat itu kalau kelebihan itu jadi lemak jadi gemuk ya, obesitas. Tetapi kalau yang dikonsumsinya karbohidrat saja, kita kekurangan gizi. Karena apa? Nggak ada asupan protein dan buah dan sayurnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya 9, biasakan membacakan label pada kemasan pangan. Nah, ini penting ya, membaca label pada kemasan pangan ya. Karena apa? Di dalam label ada keterangan tentang isinya ya, ingredient ya, ada jenisnya, ada komposisi kandungan gizinya, ada tanggal kadaluarsanya ya, keterangan-keterangan yang sangat penting ya. Baca label pada kemasan pangan. Yang ke-10 terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir ya. Ingat ibu-ibu ya, sesi CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Kapan kita perlu cuci tangan pakai sabun ya? Kapan Bu? Oh iya betul, yang pertama sebelum dan sesudah makan ya. Masa kalau mau makan tangannya nggak cuci tangan pakai sabun, kotor, nanti masuk itu kuman, bakteri dan semacamnya ya. Yang kedua apa? Sebelum dan sesudah pegang makanan ya. Yang ketiga, nah ini kebutuhan udah biasa ya, ketika setelah BAB BAK, atau kalau ibu-ibu setelah mencebogi bayi atau anaknya gitu ya, cuci tangan pakai sabun tuh. Yang ketiga. Yang keempat ya, bagi ibu-ibu yang menyusui, sebelum memberikan ASI kepada bayinya, cuci tangan pakai sabun dulu biar higienis gitu ya. Yang kelima nih, sesudah beraktivitas di luar. Wah, kalau di luar kan megang macam-macam kemana-mana gitu ya, kotor tangan. Ketika pulang hendaknya pakai sabun, cuci tangan pakai sabun ya. Apalagi sekarang kita masih pandemi ya, COVID-19 gitu kan. Protokol kesehatannya kan salah satunya cuci tangan pakai sabun untuk menghindarkan diri dari virus COVID-19 itu diantaranya ya, selain menjaga jarak ya, menghindari kerumunan ya, dan yang lain ya. Demikian ibu-ibu sekalian tentang 10 pesan menu gizi seimbang yang hendaknya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan memberikan pemenuhan gizi terhadap kita secara seimbang, secara baik, sehingga bagi kita dan juga bagi anak-anak kita gitu ya, bagi ibu hamil khususnya, kemudian bagi anak-anak usia dini, itu nanti menjadi generasi mendatang yang cerdas, yang sehat, dan yang tidak stunting. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.